Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat fisika, jumpa lagi dengan kami di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kuat arus dan hukum Ohm. Ini merupakan bagian dari materi listrik dinamis, yaitu materi fisika di kelas 12 semester yang pertama. Baiklah sahabat-sahabat, kita langsung saja ya, belajar mengenai kuat arus listrik dan hukum Ohm ini. Diawali dengan membahas tentang kuat arus listrik. Ya. Apa sih arus listrik itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah arus listrik. Berarti kita harus tahu juga ya definisi dari arus listrik itu. Nah, untuk membahas arus listrik ini, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan di sini ada sebuah kawat atau penghantar, ya seperti ini. Kemudian penghantar ini kita hubungkan dengan satu buah baterai, di mana ujung kiri kita hubungkan dengan kutub positif, berarti dan ujung kanan kita hubungkan dengan kutub negatif dari baterai tersebut. Nah, ketika penghantar ini dihubungkan dengan masing-masing kutub pada baterai, berarti di sini pada ujung penghantar ini akan terjadi beda potensial, di mana ujung kiri penghantar ini memiliki potensial yang lebih tinggi atau yang lebih besar. Kemudian ujung sebelah kanan ini memiliki potensial yang lebih rendah atau lebih kecil. Nah, maka pada ujung penghantar ini akan timbul yang disebut dengan beda potensial. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mengenalnya dengan istilah tegangan. Ya. Nah, ketika suatu penghantar diberi tegangan dari baterai, maka pada penghantar ini akan timbul ya aliran muatan seperti ini, di mana dari kiri ke kanan ini akan timbul aliran pembawa muatan positif, sedangkan dari kanan ke kiri ini akan timbul aliran elektron seperti ini ya. Nah, ketika pada suatu penghantar ini terjadi aliran muatan seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa pada penghantar itu sudah terjadi arus listrik. Nah, kita gambarkan seperti ini, yang arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi, dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Ya. Dimana kalau kita lihat dari ilustrasi ini, ternyata arah arus listrik ini searah dengan pembawa muatan positif dan berlawanan arah dengan aliran muatan negatif atau elektron. Kita lihat di sini ya, dan ke kanan arah arus listriknya, di mana ini pembawa muatan positif juga ke kanan, sedangkan elektronnya adalah ke kiri mengalirnya. Atau secara umum dapat disimpulkan bahwa arah arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi selalu ya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itulah arah arus listrik. Nah, kemudian arus listrik ini memiliki nilai atau memiliki besar, ya. Di mana dalam fisika, besarnya arus listrik ini sering disebut dengan istilah kuat arus listrik dan dilambangkan seringnya dengan huruf I, ya. Lalu apa kuat arus listrik itu? Nah, kalau kita lihat dari definisi arus listrik yang menyatakan bahwa arus listrik ini adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar, berarti kuat arus listrik ini didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar dalam setiap satu satuan waktu atau dalam setiap detik. Jadi boleh juga dikatakan bahwa kuat arus listrik ini merupakan laju aliran muatan. Ya, jadi banyaknya muatan dalam setiap detik. Dari pernyataan ini, secara matematis, besarnya kuat arus listrik itu dirumuskan I sama dengan Q per T, atau I sama dengan N dikalikan E per T. Dengan keterangan I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere ya. Kemudian Q adalah besarnya muatan, satuannya adalah coulomb. Kemudian N ini adalah banyaknya elektron atau banyaknya partikel yang bermuatan. Kemudian E itu adalah muatan elektron yang besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Kemudian T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, sahabat-sahabat, itulah penjelasan singkat tentang kuat arus listrik ya. Jadi sekali lagi, arus listrik itu adalah aliran muatan dalam suatu penghantar. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang
hambatan listrik, ya. Nah, kalau kita lihat gambar berikut. Di sini misalkan ada sebuah bahan ya berbentuk silinder ya dengan panjang L, kemudian luas penampangnya A, kemudian hambatan jenisnya adalah Rho ya. Ini bahan ini terbuat dari suatu bahan yang memiliki hambat jenis Rho. Kemudian sebuah penghantar arus ya dipasang dirangkai seperti ini sehingga arus ini menembus luas permukaan A ya, dan mengalir sepanjang L ya pada bahan ini. Nah, otomatis bahan ini memiliki kemampuan atau nilai hambatan terhadap arus. Ya, ketika arus ini melalui suatu hambatan atau suatu bahan ini, maka bahan ini memiliki nilai hambatan. Jadi memiliki kemampuan untuk menghambat arus. Di mana dalam fisika, hambatan listrik suatu bahan itu bergantung pada jenis bahannya. Ya, pada jenis bahannya, kemudian pada panjang bahan ini, kemudian pada luas penampang, dan juga bergantung pada suhu bahan tersebut. Nah, tetapi untuk suhu yang dijaga konstan atau tetap tidak berubah-ubah, hambatan listrik itu, hambatan sebuah bahan itu besarnya sebanding dengan hambat jenis atau resistivitas bahan, ya dilambangkan dengan huruf Rho. Juga sebanding lurus dengan panjang bahan, yaitu L, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya, yaitu A. Ya, jadi sekali lagi sebanding lurus dengan hambat ini, sebanding lurus dengan panjang, dan berbanding terbalik dengan luas. Nah, pernyataan itu secara matematika itu dapat dirumuskan bahwa besarnya hambatan suatu bahan, jadi kemampuan menghambat arus listrik suatu bahan itu dirumuskan R sama dengan Rho dikalikan L per A. Ya, dimana keterangannya R itu adalah besarnya hambatan listrik, satuannya adalah ohm, ya. Kemudian Rho itu hambat jenis bahan, ini satuannya ohm meter. Kemudian L itu panjang bahan, satuannya meter, dan A adalah luas penampang bahan, satuannya adalah meter persegi. Nah, inilah sahabat-sahabat ya hambatan listrik suatu bahan. Jadi setiap bahan itu sebetulnya memiliki kemampuan menghambat arus listrik. Memiliki hambatan di mana besar kecilnya itu sekali lagi dipengaruhi oleh jenis bahan itu, yaitu oleh hambat jenisnya, kemudian oleh panjangnya dan oleh luas bahan itu sendiri. Nah, dari penjelasan tadi, yang pertama tadi kuat arus, kemudian yang kedua sekarang adalah hambatan listrik. Secara tidak langsung kita sudah mendapatkan 3 besaran listrik, ya, 3 besaran listrik. Tadi yang pertama kuat arus kan ya. Kemudian yang ini kita bahas hambatan listrik. Dan yang ketiga secara tidak langsung dari tadi kita sering menyebutkan adanya beda potensial atau tegangan. Nah, ketiga besaran listrik ini itu dipelajari oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama George Simon Ohm, ya. Pertama George Simon Ohm. Dia meneliti hubungan ketiga besaran ini, yaitu tegangan atau beda potensial, kuat arus, dan hambatan. Yang lebih dikenal dalam fisika dengan pernyataannya yaitu hukum Ohm. Jadi sekarang kita akan membahas hukum Ohm ya. Kita perhatikan rangkaian berikut. Nah, di sini ada sebuah rangkaian tertutup. Ini ada komponen listrik misalkan ya dengan hambatan R, kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan di sini V, ini adalah kutub positifnya, sebelah kanan kutub negatifnya. Nah, kemudian ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, otomatis pada rangkaian ini akan mengalir arus listrik ya, dengan arah seperti ini ya, terus berkeliling searah putaran jarum jam di sini, yaitu dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Misalkan kuat arusnya adalah I. Nah, maka dari rangkaian ini atau dari gambar ini terlihat bahwa arus itu dihasilkan dari beda potensial ya. Arus itu dihasilkan dari beda potensial. Semakin besar beda potensial pada rangkaian ini, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Dan semakin kecil beda potensial pada rangkaian ini, maka semakin kecil kuat arus yang dihasilkan. Nah, sebetulnya pernyataan itulah ya yang dikemukakan oleh Ohm yang lebih dikenal dengan hukum Ohm. Maka secara tertulis hukum Ohm ini berbunyi besarnya kuat arus listrik yang mengalir atau
pada suatu hambatan melalui komponen-komponen listrik itu besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan pada kedua ujung komponen-komponen listrik tersebut. Tapi syaratnya ada satu, yaitu pada suhu yang konstan. Artinya perbandingan antara kuat arus dan beda potensial ini akan sebanding lurus ketika suhunya tidak berubah. Nah, kalau suhunya berubah berarti perbandingan ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, hukum Ohm secara matematis dituliskan I sebanding dengan V. Nah, ini baru perbandingan, bukan persamaan. Nah, perbandingan ini bisa dirubah menjadi persamaan kalau ada konstanta pembanding yang menyetarakannya, yaitu menyetarakan antara I dan V. Sehingga dari perbandingan ini, setelah melalui penelitian, itu dirumuskanlah V sama dengan I kali R. Nah, R pada persamaan ini terlihat bahwa ini sebagai konstanta pembanding. Artinya bahwa besarnya R ini atau hambatan ini dalam persamaan ini, menurut persamaan ini ya, itu besarnya tidak dipengaruhi oleh beda potensial dan juga tidak dipengaruhi oleh kuat arus. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan, itu bukan beda potensial dan bukan kuat arus, karena pada persamaan ini hambatan ini berperan sebagai konstanta pembanding, jadi nilainya tetap. Sedangkan yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan kembali ke penjelasan sebelumnya, yaitu yang mempengaruhi hambatan itu adalah hambat jenis, kemudian luas penampang dan panjang dari bahan itu sendiri. Nah, maka persamaan ini juga bisa diuraikan secara matematis. Jadi R sama dengan V per I, kemudian yang ketiga adalah I sama dengan V per R. Nah, ketiganya ini merupakan persamaan yang dihasilkan dari hukum Ohm. Sedangkan yang atas ini adalah bunyi dari hukum Ohm yang ditulis secara matematis. Keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut. R adalah besaran hambatan, ya, besaran hambatan listrik, satuannya adalah Ohm. Kemudian V adalah tegangan atau beda potensial, satuannya adalah volt. Kemudian I adalah kuat arus listrik, ya, satuannya adalah ampere. Nah, sahabat-sahabat, itulah pembelajaran kita dari awal, yaitu mengenai kuat arus, kemudian hambatan, dan ini terakhir tentang hukum Ohm. Nah, untuk lebih memperjelas lagi pembelajaran kita, ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat akan lebih paham lagi. Kita sekarang akan masuk ke contoh soalnya, ya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu konduktor dilewati muatan listrik sebesar 2,4 Coulomb dalam waktu 2 menit. Jika diketahui besarnya muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb, tentukan A. kuat arus listrik, B. jumlah elektron yang melalui konduktor, dan C. rapat arus jika luas penampang konduktor tersebut 2 kali 10 pangkat negatif 7 meter persegi. Baiklah, seperti biasa untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu variabel-variabel atau besaran-besaran yang diketahuinya. Pertama, yang diketahui itu adalah muatan, ya, yaitu sebesar 2,4 Coulomb. Kemudian waktu, yaitu 2 menit, atau di dalam detik menjadi 120 detik atau sekon. Kemudian E, ya, E 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Kemudian luas penampang 2 kali 10 pangkat negatif 7 meter persegi. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang pertama adalah kuat arus, I sama dengan titik-titik nanti berapa, kita jawab. Kemudian N, banyaknya elektron. Kemudian J ini adalah rapat arus, ya, nanti dijelaskan dalam menjawab soal ini. Nah, kita mulai jawab, ya. Mulai jawab. A, ditanyakan kuat arus listrik. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal, besarnya kuat arus listrik itu dirumuskan I sama dengan Q per T. Nah, kita lihat variabel, ternyata Q dan T-nya sudah diketahui nih. Jadi tinggal dimasukkan saja, ya. Berarti I sama dengan 2,4 dibagi dengan 120. Berarti kita hitung, yaitu kurang lebih sekitar I sama dengan 0,02 ampere. Kemudian yang B adalah jumlah elektron. Kita lihat, rumus kuat arus listrik itu kan ada rumus yang kedua, ya, yaitu I sama dengan N dikalikan E per T. Nah, kalau kita lihat kedua rumus ini, berarti di sini ada kesetaraan nih, bahwa Q itu sama dengan N kali E, ya. Jadi kita tulis Q sama dengan N dikalikan E. Berarti kalau ditanyakan N sama dengan Q per E. Kita masukkan angkanya, Q-nya 2,4, kemudian E-nya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19.
Kalau kita hitung 2,4 dibagi 1,6 itu hasilnya adalah 1,5. Dan ini pangkat negatif, kalau ke atas jadi pangkatnya positif. Jadi N-nya itu sebanyak 1,5 kali 10 pangkat 19 elektron. Kemudian yang C. Nah, C ini adalah rapat arus. Rapat arus ini hampir identik dengan rapat massa, ya. Jadi banyaknya massa dalam setiap kandungan tertentu. Nah, berarti di sini rapat arus itu adalah besarnya arus yang menembus suatu luas. Karena tadi arus itu kan menembus luas permukaan, ya. Jadi banyaknya arus atau besarnya arus yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Berarti rapat arus itu dirumuskan J sama dengan I dibagi dengan A. Ini kuat arus dibagi dengan luas, ya. Jadi kalau kita hitung I-nya 0,02 tadi dari jawaban A, ya. Kemudian luasnya 2 kali 10 pangkat negatif 7. Berarti ini kalau dibagi 10 pangkat negatif 2, ini 10 pangkat negatif 7, berarti kurang lebih rapat arusnya itu adalah 10 pangkat 5 atau 100.000 ampere per meter persegi. Nah, sahabat-sahabat, itulah contoh soal yang pertama, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini soalnya. Seutas kawat konduktor mempunyai panjang 50 meter, diameter 2,5 mm, dan hambat jenisnya 1,57 kali 10 pangkat negatif 7 ohm meter. Tentukan A. Hambatan kawat, B. Kuat arus yang mengalir melalui kawat jika kawat dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Ya, kita jawab seperti biasa, tuliskan dulu variabel atau besaran-besaran yang diketahuinya. Diketahui di sini apa? Ada panjang, ya, panjang 50 meter, kemudian diameternya 2,5 mm, kita rubah ke meter berarti 2,5 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian rho, hambat jenisnya 1,57 kali 10 pangkat negatif 7 ohm meter, kemudian tegangannya, ya, tegangannya 3 volt. Kemudian yang ditanyakan apa saja? A adalah hambatan R, ya, yang B adalah I, kuat arusnya berapa. Baik, kita mulai jawab. Untuk A, hambatan kawat, ya. Hambatan itu tadi masih ingat kan, ya? Dirumuskan R sama dengan rho L per A, ya. Karena ini variabelnya sudah diketahui semuanya nilai-nilainya. Nah, kecuali A di sini nih. A belum ada diketahuinya. Cuma di sini ada diameter. Berarti kita tahu bahwa kalau diketahui diameter berarti luas ini permukaannya berbentuk lingkaran, ya. Berarti luas lingkaran itu kan pi r kuadrat, atau dalam diameter itu berarti 1/4 pi d pangkat 2. Berarti kita tuliskan dulu R itu sama dengan rho L. Nah, luasnya itu 1/4 pi d kuadrat. Karena di sini yang diketahuinya diameter, ya. Kemudian kalau kita sederhanakan L dibagi 1/4 itu kan 4L. Berarti kita tulis dulu rho sama dengan atau R sama dengan rho kali 4L per pi kali d pangkat 2. Berarti kita masukkan sekarang angka-angkanya. Rho-nya 1,57 kali 10 pangkat negatif 7, ini 4 kali 50 L-nya, Pi-nya 3,14, kemudian ini D-nya 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat ini 200, ya, 200 berarti ini 2 kali 10 pangkat 2, berarti ini sisa negatif 5, ya, 2 kali 1,57 itu 3,14, berarti ini habis nih. Kemudian 2,5 dikuadratkan itu 6,25. Ini 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan itu 10 pangkat negatif 6. Di atas ada 10 pangkat negatif 5, di bawah ada 10 pangkat negatif 6. Itu berarti 10, ya. Ini naik ke atas jadi positif. Nah, dikurangi 5 jadi 10. 10 sisa di bawah 2,5 kuadrat, yaitu 6,25. Jadi R-nya itu kurang lebih 10 dibagi dengan 6,25 sama dengan 1,6 ohm. Jadi untuk lebih jelasnya, sahabat-sahabat bisa dihitung pakai kalkulator, ya, atau dikotret sendiri. Nah, ini hambatannya untuk jawaban nomor A, ya. Kemudian yang B apa? Kuat arus ketika dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Nah, berarti di sini ada hambatan, ada tegangan, ditanyakan kuat arus. Maka yang digunakan adalah persamaan dari hukum Ohm, di mana persamaannya adalah I sama dengan Pi per R. Pi-nya sudah ada, yaitu 3 volt. Berarti 3 dibagi R-nya ketemu dari jawaban A, yaitu 1,6. Berarti kurang lebih besarnya kuat arus itu adalah 1,875 ampere. Nah, itulah sahabat-sahabat
pembelajaran kita kali ini. Ya, dimulai dari tadi pembahasan teorinya mengenai kuat arus, sekali lagi hambatan, kemudian hukum kemudian diakhiri dengan contoh soal ya. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini pemahaman sahabat-sahabat khususnya mengenai kuat arus dan hukum itu bertambah ya, semakin lebih paham lagi. Insya Allah nanti kita akan bersambung lagi ke video pembelajaran materi berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel kami, kemudian di share videonya ke teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang menginginkan bahan ajar, khususnya mengenai bahan ajar fisika, silahkan kunjungi blog kami, yaitu di fisikasekolahasikblogspot.com. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Salam sukses selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.